La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Syukran laka akhil karim al-fadil ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummati ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, adik-adik itu calon hajah itu yang kecil-kecil itu yang banat-banat itu ya, anak cewek-cewek itu, yang cowoknya nggak ada yang kecil, oh ada itu ya, si Ali itu ya, calon haji juga anaknya Bang Ekal tuh. Yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu dengan saya mau doa ihda'us thawab suratul Fatihah untuk diri kita sebagai suami, sebagai anak, ya, sebagai orang tua, sebagai istri, pokoknya keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Kemudian kita sebagai warga di mana kita berdomisili, dan kita sebagai warga negara di mana negara yang kita cintain, Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang belum berkesempatan hadir di rumah-rumah keluarga kita, keadaannya sehat walafiat lahir batin. Allah limpah curahkan hidayah taufik, rahmatnya, ridhonya, ampunan maafnya, maghfirahnya, inayah atau maunahnya, pokoknya segala yang baik lah, rezekinya, nikmatnya, karunianya, anugerahnya, dan kita dijauhkan Allah dari segala yang buruk-buruk. Karena kayaknya anak-anak kita udah pinter nih ngerakit bom ini, gitu kan ceritanya ya. Di SMA Jakarta itu ya, SMA Negeri 72 itu ya, gara-gara korban bully si FN itu ya. Jadi sering dibully, dia balas dendam, cuma waktunya nggak pas ibadah Jumat lagi gitu ya. Masya Allah itu ya, di hari dimana Allah memuliakan, Nabi menerima kemuliaan itu dari Allah, yang ditawarkan kepada Yahudi hari Jumat untuk dimuliakan ibadah nggak mau, ditawarkan kepada Nasrani hari Jumat nggak mau juga, tapi ketika ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW diterima hari Jumat itu untuk ibadah. Maka kata Nabi, orang Yahudi mengekor hari Sabtu, orang Nasrani mengekor di hari Jumat, di hari Minggu gitu ya. Malah ada ya peristiwa yang tragis juga lah ya. Mudah-mudahan kita semua, pokoknya anak-anak, menantu, cucu, semua kerabat, sanak famili, handai tolan, Allah lindungin kita dari hal-hal yang buruk ini. Ini namanya fitnah atau gonjang-ganjing akhir zaman tuh yang memang begitulah, yang nggak terduga, unpredictable, nggak bisa diprediksi lagi, mana lawan mana kawan. Kata Nabi, kondisi manusia di akhir zaman, paginya beriman, petangnya sudah kufur, atau petang kemarin beriman, bangun pagi gini dalam keadaan kufur. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah dengan kita baca barokahnya cahaya yang terbaik dari Allah. Al-Fatihah. Iya karena suratul ladzina
Saudara kita Muhammadiyun sudah menetapkan lewat pimpinan pusat Muhammadiyah hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 1 Ramadan. Pesan moralnya, kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, mbak, teteh, cece, kakak, apalah panggilannya, adik perempuan kita, menantu perempuan kita, cucu perempuan kita, serba perempuan, yang boleh jadi Ramadan kemarin masih punya hutang, segera saja dicicil. Ya, cicil itu hutang puasanya. Boleh jadi kita juga kemarin mungkin ada sakit yang agak berat, tinggal 100-an hari lagi Ramadan. Dan sekarang jangan mimpi ya, jangan mimpi kita one day one juice, udah mulai buka itu Qur'annya, baca lagi. Sehari semalam udah pakai mazhab sahabat aja, sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Mereka mengatakan, tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kami Al-Quran melainkan 10 ayat dibacakan Nabi dengan benar, kami menyimaknya, kemudian dijelaskan Nabi isinya, kemudian diterangkan Nabi bagaimana mendakwahkan dan mengamalkannya, baru nanti pindah lagi 10 ayat berikutnya gitu. Udah itu maksudnya seperti Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menjelaskan, udahlah paling tidak umat Islam itu baca Quran sehari semalam 24 jam atau waktu-waktu meleknya itu 10 ayat aja, nggak usah muluk-muluk, jadilah itu 10 ayat aja itu ya. Dan itu harus dihizibkan, hizib itu rutinkan dengan berurutan, itu namanya hizib untuk Quran. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286, Ali Imran dari ayat 1 sampai 200 dan seterusnya, nanti Atam An-Nas sepanjang hayatnya, balik lagi ke Al-Fatihah lagi gitu. Udah sekarang buka Qurannya. Kalau perlu curi itu Quran-Quranan di masjid At-Taubah ini. Ya, daripada nggak dimanfaatkan itu wakaf itu kan istilahnya dalam tanda kutip, itu dicuri itu kalau nggak punya Quran di rumahnya. Dah itu bawa pulang, mulai buka. Jangan mimpi nanti saya mau jadi pemborong amal nanti Ramadan. Mimpi itu kalau nggak dididik dari sekarang. Ya, ternyata keteteran semua itu nanti. Dan mulai sekarang gak usah muluk-muluk juga qiyamul lail, sholat malamnya. Selesai sholat isya, ba'diyah isya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Itu sama dengan sepanjang malam kita udah qiyamul lail itu. Dah gitu aja. Kalau lagi semangat, witir 3 rakaat. 3 rakaat itu boleh 2 plus 1, boleh 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal di rakaat keduanya seperti sholat maghrib. Jadi kalau witir 3 rakaat sekaligus itu berdiri, tahiyatnya sekali saja di rakaat ketiga. Kalau 2 plus 1 ya kayak biasa. Ya, gitu aja. Selesai sholat fardu isya, sholat sunnah ba'diyah isya dulu 2 rakaat, baru sholat sunnah witir. Dah tidurlah itu. Itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ausoni khalili, kekasihku wasiat kepada aku, jangan tidur kamu kecuali kamu sholat witir dulu. Maka Abu Hurairah mazhabnya kayak begitu. Ya, dia sholat malamnya sebelum tidur. Dah tidur walaupun subuh waktu 2 kebablasan, udah seperti qiyamul lail kita. Gitu aja, nggak usah muluk-muluk. Duha 2 rakaat, mau isyraq, mau duha, mau awabin siang kayak namanya, yang penting 2 rakaat. Infak subuh 2000 aja, mulai dilatih begitu. Masalah Al-Quran tadi 10 ayat. Kemudian ada ulama kontemporer mengatakan begini, ada 3 surat yang masing-masing 3 surat itu ayatnya 3 ayat. Surat Al-Asr wal Asri, surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar, dan surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, maka kata ulama, parah-parahnya kita ini, ulama kontemporer muasirah mengatakan, parah-parahnya kita baca Quran sehari semalam waktu melek 24 jam, udahlah 3 ayat ini aja lah. Bukan 3 surat ini, maksudnya 3 ayat. Karena ada 3 surat
Yang masing-masing 3 surat nih, yang paling pendek ayatnya, isinya 3 ayat. Udah misalnya Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Jangan dibilang parah itu Bang Victor ya. Parah kali. Selesaikan ke 7 ayat itu. Enggak. Yang parah itu yang enggak baca Quran. Sehari semalam berlalu enggak disentuh itu kalam Allah. Allah sedang bicara kepada kita. Itu obrolan orang, japri, WhatsApp grup, sampai grupnya kebanyakan sampai hang tuh HP. Dibaca itu komunikasi orang semua. Allah berkomunikasi kepada kita untuk menjamin masa depan akhirat kita, enggak diperdulikan itu. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Afjarul fujuri kata ulama. Kurang ajar itu sama Allah katanya. Gitu. Dah buka lagi. Enggak bisa saya Quran Ustaz. Iqra tuh baca. Halaman 1, ya Iqra 1 halaman 1, ba'aba, a'aba, jadilah itu masuk surga Firdaus itu nanti. Ya, bukan cing Firdaus saja. Surga Firdaus. Orang mampunya itu. Makanya ikut ngajinya Ustadz Nizam di sini difasilitasin. Itu kelas berat itu. Saya pernah ikut. Wah, ini kelas pasca sarjana ngaji Quran kayak tuh Ustadz Khairun Nizam itu. Saya lihat, waduh ini kelas berat ngaji tahsinnya. Bagus maksudnya, bukan maksudnya susah. Tidak ada. Allah udah bilang 3 kali, Allah bilang walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Aku mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Fahal min muddakir. Tinggal kamu sungguh-sungguh nggak ikut itu Ustadz Khairun Nizam kata Allah gitu. Gitu aja. Ya, udah difasilitasin di sini. Ya. Nggak usah malu-malu, Ustadz saya nggak bisa baca. Ya nggak apa-apa, belajar itu. Makanya yang udah bisa aja belajar kita kan. Semuanya belajar, ya nggak berhenti belajar sampai ajal wafat kita. Terus tambahan pengetahuan, saya baru dengar ya Ustadz kita juga ini, Ustadz muda lah ini ya, Eki ini ya dari Pekanbaru, dari Riau. Nanti jangan jadi pertanyaan, ini ahlul ada, ulama kiroah yang benar itu kayak beliau itu bacanya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i untuk baca Fatihah jadi imam sholat tuh kayak beliau itu. Bukan maksudnya nadanya, yaitu ayat ke-7 itu. Ayat ke-7. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti gitu kan dia tadi? Itu menurut ulama qiraah alul ada, ghairi itu nggak bisa serta merta baris kasroh roknya itu, baris bawah ghairi kasroh. Itu ada yang mempengaruhi. Jadi kata ulama seperti ulama mu'asirah itu ya, Syekh Aiman Rusdi Syuaib, itu orang Syria yang dapat kewarganegaraan Saudi, sekarang tinggal di Jeddah. Dalam kitabnya At-Tajwidu Al-Musawwaru, dan ulama-ulama sezaman dengan dia sekarang masih hidup itu Syekh Aiman Rusdi Syuaib, dan ulama-ulama sebelumnya sezaman dengan dia, itu semua ulama qiraah bilang nggak bisa kita siratal ladzina an'amta 'alaihim terus lanjut ghairil, itu kurang pas secara tata bahasa dan tata baca. Ini kita biar tahu, nanti si Eki disalah-salahin karena saya yang merekomendasikan, bukan saya ujub. Biar kita tahu, itu di pondok-pondok hufaz penghafal Quran itu dikasih tahu. Kenapa berhenti di situ? Nggak kuat nafas si Eki. Daripada dia tersungkur-sungkur pakai oksigen pula. Kalau kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kuat. Kalau nggak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim kedua berhentinya.
Karena ghairi itu nggak bisa serta-merta, ini Sohibul Kutub Ustadz Amin tahu, nggak bisa serta-merta dia menjadi majrur, makhfud, kasroh itu ghairi. Itu karena ada sebab awalnya. Makanya ada tata wakafnya, berhentinya. Gitu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Ketika membahas suratul Fatihah untuk imam-imam jahriyah yang bacaannya diperdengarkan kayak subuh tadi, itu berhentinya memang di alaihim yang kedua, di ayat ke-7 dalam versi mazhab Syafi'i. Itu ayat ke-7. Gitu. Kalau berhentinya siratal ladzina an'amta alaihim pertama, waqaf qabih dalam mazhab Syafi'i, dan ulama qiraah mengatakan begitu. Itu berhenti yang kurang pas, kalau tidak mau dikatakan buruk. Gitu. Ya. Ini tambahan pengetahuan. Tapi Ustadz, saya nggak kuat juga memang napas saya sama sekali. Ya udah, nggak apa-apalah di alaihim pertama, nggak apa-apa juga, la ba'salah. Gitu. Kalau nggak kuat juga. Nah, ini pengetahuan. Tapi kan ini untuk imam-imam sholat yang terutama jahriyah lah ya, yang bacaannya diperdengarkan gitu ya. Ya nggak usah takalluf juga, nggak usah membebani diri. Waduh gitu. Tapi memang begitu kaidahnya. Tata baca dan tata bahasanya begitu. Cara berhentinya di alaihim yang kedua. Atau ada win-win solution. Ayat 6-nya masukkan dulu ke ayat 7 di alaihim pertama. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, itu malah boleh. Ayat 6 masukkan ke sebahagian ayat 7. Ah, gitu. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau mau berhenti di alaihim pertama, masukkan ayat 6, sambung ke ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu. Paham semua ya? Ah, gitu ya. Insya Allah. Jadi biar tahu, ini kok agak lain si Eki nih ngimamin. Mazhab apa pula ini gitu kan? Saya juga baru ini dimakmumin sama beliau. Oh, ini ada tambahan ilmu nanti buat jamaah, akan saya sampaikan. Ini amanah dari Allah untuk saya sampaikan. Terserah mau diamalkan mau enggak, yang penting khalas. Ya, sudah disampaikan gitu. Tayyib, kita lanjutkan kajian kita seputar adab buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsalitsu, bab yang ketiga, fi qada'i al-hajati, seputar membuang hajat, wa adabiha, dan etika-etikanya, wa fihi iddatu masaila, dan akan ada pembahasan beberapa yang akan dijelaskan ya, subbabnya nanti. Al-mas'alatu al-ula, subbab yang pertama atau bagian pertama, al-istinja'u wal istijmaru. Ada istilah istinja, cebok menggunakan air. Ada istilah istijmar, cebok menggunakan kerikil. Jamrun itu artinya kerikil. Istijmar kayak jamarot, melempar, jumroh, melempar kerikil. Dan jamrun itu kerikil, bukan kayak split, Pak RT, yang kerikilnya lancip tajam. Bukan. Asli artinya Bang Victor, ya, kerikilnya itu kerikil yang permukaannya licin. Tapi jangan pula kerikil landscape taman orang diambilin. Kayak di depan ini, marah Bang Dedi itu nanti. Itu banyak tuh, putih-putih tuh. Apalagi yang putih, wah, berwarna keemasan nanti dia itu. Wah, ini nih langsung mempraktekkan as-sunnah ini katanya. Dibawanya lah ke kamar mandi ya kan, saat disapu-sapunya, terus taruhnya situ lagi. Ah, Bang Dedi ngerapiin lah sama si Eki ya kan. Ah, keren lah itu jadinya ya Bang Ekal ya. Jadi
Jamrotnya itu adalah kerikil yang permukaannya licin. Terus dia disposable, sekali pakai. Kalau mau berkali-kali dicuci atau digosok-gosokkan ke tanah atau ke pasir lagi. Nggak usah terlalu kreatif, istijmar, pakai kerikil. Udah ini permukaan sisi sini, balik nggak usah. Begitu, kami diajarin muallim kiai kami begitu. Kalau mau dipakai lagi boleh, tapi dicuci. Boleh pakai air, boleh pakai tanah atau pasir, gesek-gesekkan permukaan yang sudah di sweep itu. Ya kan, di scroll itu, seret. Nah, kan udah biasa kan, tangannya kan terlatih untuk scrolling TikTok itu, zoom. Ini juga serup gitu. Ya, itu namanya istijmar. Kalau istinja, cebok pakai air. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhari. Dan salah satunya bisa menggantikan kedudukan yang lain. Artinya kalau nggak ada air atau nggak boleh kena air, boleh pakai batu kerikil. Ya, kerikilnya ya ukurannya juga sedang, nggak usah wah kerikil di kali sana dicari ini ya seberang tuh. Bang Dedi kan orang proyek nih, orang lapangan sekarang ini ya, maintenance masjid. Tolong carikan aku dulu loh segini. Diambil sama Bang Dedi itu, diras diambilnya. Untuk tanggul-tanggul apa itu biar nggak turap-turap itu nggak runtuh, diambilin sama Bang Dedi. Memang permukaan licin tapi besar-besar pula segini, segenggam-genggam. Nggak usah gitu ya. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Yang namanya istinja ya, kita membersihkan ya, dua saluran depan dan belakang. Depan namanya kubul, belakang namanya dubur. Dengan air katanya di sini. Pakai air. Wal istijmaru, sedangkan istijmar masahahu bitahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwihi. Kalau istijmar pula mengusap ya dua ya, saluran pembuang tadi dengan sesuatu yang suci yang diperbolehkan dan dapat membersihkan. Jadi alat pembersihnya itu pertama suci, yang kedua dia boleh digunakan walaupun suci kayak tadi split. Itu nggak boleh digunakan karena mencelakain diri, dicari yang tajam-tajam. Aku soalnya maaf ini mau ku korek agak dalam, jangan. Allah yang larang, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Dirimu, jiwamu jangan kau binasakan, kau rusak. Maka keluarlah kaidah ulama, merusak, merugikan, menzolimin diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, gitu ceritanya. Karena Allah yang bilang gitu di surat Ali Imran tuh. Ya. Jadi suci, alat untuk membersihkannya boleh dan bisa membersihkan. Makanya permukaannya licin supaya bisa membersihkan. Ya, kalaupun ada gelombang nggak tajam-tajam lah, agak gitulah. Ya, hidup ini tidak selamanya datar, gitu kan. Nah, itu agak gelombang ya, gelombang tipis-tipis lah, aerodinamis dikit, gitu ya kan. Itu ceritanya. Ya, seperti batu, maksudnya kerikil dan semisalnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhari. Dan boleh atau cukup ya. Cukup jadinya menggunakan salah satu dari keduanya. Artinya boleh kita pakai air dan memang itu yang paling ideal. Tapi boleh juga pakai batu asalkan kita pertama, kalau di sini nggak ketemu air insya Allah langka lah ya. Nggak boleh kena air. Gitu, nggak boleh kena air misalnya gitu ya. Nah, jadi itu sudah mencukupin. Tapi yang paling ideal malah, cuma nggak usah terlalu kreatif. Ulama ada yang membahas, memang ulama fikih paling ideal pakai istijmar batu dulu, baru ditutup dengan pakai air.
Nanti habis tuh batu-batu hiasnya Bang Dedi di taman kita landscape masjid ini, nanti diambilin orang ini. Bang Ekal lah orang pertama yang ngambil tuh, suruhnya si Alili, kok ambil dulu Li, gitu katanya kan. Kok masukin dalam plastik hitam biar nggak kelihatan nama Bang Dedi katanya gitu. Ya. Nah, itu ada pandangan seperti itu. Li thubuti dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Anas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Jadi ini pengalaman Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi katanya Nabi masuk ke toilet, ya, tempat buang hajat. Lalu aku dan ada seorang anak kecil seusiaku, dia nggak sebut siapa namanya, membawakan, ya, ember kecil gitu, ya, yang terbuat dari kulit. Isinya ada air. Kalau bahasa Jawanya geriba, itu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Dulu kan ada tempat air dari kulit zaman dulu. Sekarang juga ada tempat air tapi dari rubber, ya, bukan leather, ya, rubber itu dari karet, tahu kan, ya. Kadang-kadang untuk ngompres itu. Nah, kayak gitulah lebih kurang tempat airnya itu. Nah, kemudian air itu dan tongkat, ada tongkat stick gitu yang pendek. Jadi gini maksudnya, Nabi itu kan ada tertutup di tempat buang hajat. Nah, kemudian air itu dibawa kayak begini, dipikul pakai tongkat tuh. Nah, itu tempatnya dari kulit. Terus kasih ke Nabi. Kemudian Nabi pun beristinja dengan air tersebut. Juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Ya, Nabi bersabda, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaiti," kalau kalian mau buang hajat, pergi ke dalam kamar mandi, fal yastatib bi thalathati ahjarin. Kalau memang nggak boleh kena air, maka gunakan minimal 3 kerikil. Fa innaha tujzi'u anhu, itu sudah cukup dikatakan mensucikan. Minimal 3, gitu ya. 3 kerikil kalau kerikil itu. Lebih itu lebih bagus, minimal 3. Wal istijmaru. Sekarang kita membahas istijmarnya. Nah, di sini penjelasan tuh, wal jam'u bainahuma afdalun. Mengkombinasikan keduanya itu lebih utama. Istijmar dulu pakai kerikil, baru istinja pakai air, itu lebih sempurna menurut kitab ini. Tapi kita yang nggak usah lah, nggak usah bawa-bawa batu ke dalam itu, nanti tersumbat pula saluran-saluran tuh, habis itu dibuang pula lagi ke dalam itu kan, ya. Nah, itu bikin tersumbat pula nanti. Wal istijmaru yahsilu bil hijarati aw ma yakumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin kamandilil waraqi wal khashabi wa nahwi dzalika. Kita lihat, istijmar pula dilakukan dengan menggunakan batu, maksudnya kerikil yang permukaannya licin, atau boleh dikiaskan selain batu. Selain batu, yang penting bendanya suci dan dapat membersihkan. Seperti apa? Di sini udah disebutkan, mandilil waroki, tisu. Jadi tisu itu udah masuk dalam fikih. Bukan kita di pesawat penggunaan air dibatasin gitu, toiletnya pesawat itu, dan di tempat tertentu, waduh ini nggak ada air di sini, harus pakai tisu. Ini udah dibahas ini, kamandilil waroki, seperti, ya, tisu kertas katanya di sini. Jadi ada tisu itu. Jangan merasa kayaknya gimana ini, apalagi yang dari belakang itu kan, dubur itu dibersihin gini. Waduh, kayaknya masih lengket-lengket. Nggak usah berpikir begitu. Cara berpikir kita, cara berpikirnya Islam. Begitu. Boleh juga dengan kayu. Nah, ini kayu ini saya nggak ngerti. Mungkin ada kayu tertentu yang juga bisa membersihkan. Kalau ranting atau dahan, ranting lebih kecil, dahan agak gede, ya itu berarti harus ini
tukang kayu ini yang kreatif ini, potong kecil-kecil ya kan untuk bekal gitu Bang Deddy kan. Udah itu dibawa dalam bagnya. Bawa apa kau? Bawa alat istijmar. Apaan itu? Wood. Kayu katanya gitu. Bingung orang-orang juga. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati, pernah juga dia istijmar dengan kerikil. Waktu safar zaman Nabi itu bukan nggak boleh kena air rata-rata, tapi tidak ada atau sulit air gitu ceritanya. Fayulhiku biha ma yumathiluha fil inqai, maka apa saja yang berfungsi seperti batu, yang penting dia suci ya, boleh digunakan, bagus digunakan dan bisa membersihkan, yaitu hukumnya sama dengan batu. Nggak harus ortodok ya, konservatif, kudu batu. Kalau nggak batu bid'ah. Bid'ah itu cuma satu, dolalah sayyi'ah, sesat dan buruk, dan semua yang sesat masuk neraka. Kalau kau nggak pakai batu, kau pakai itu tisu, masuk neraka kau. Nah, jangan begitu. Ini udah menceritakan boleh gitu ya. Wala yujiu fil istinja'i aqallu min thalathati masahatin. Tidak mencukupin alias tidak boleh istinja kurang dari 3 usapan atau 3 kerikil atau 3 kali tisu dan seterusnya. Minimal itu, minimal ya. Ini ada argumentasinya kenapa tidak boleh. Li hadithi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, karena riwayat hadis yang dibawakan oleh sahabat Salman, nahana yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nastanjiya bil yamin, Nabi melarang keras orang cebok menggunakan tangan kanan. Jadi yang biasa kidal kiri dari lahir itu aman, tapi kalau kita kadal kanan dari lahir, nah itu jangan pakai tangan kanan. Wa an-nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin, juga Nabi melarang keras istinja, pengganti air itu kurang dari 3. Wa annastanjiya birojiin au azmin, dan Nabi juga melarang kita istinja pakai kotoran hewan yang udah mengeras atau pakai tulang belulang. Gini ceritanya, bahasa Jawa saya nggak tahu, bahasa Sunda kami kiai bilang telek tong. Telek tong itu kotoran sapi mengeras jadi kayak kerikil. Ingat Pak Haji, Bu Haja, hewan kata ulama fikih, hewan yang makulahmin, dagingnya halal dimakan, maka urin dan tinjanya cuma kotor, tidak najis. Jadi nanti panitia Idul Adha itu kencing kambing sapi, tainya kambing dan sapi itu hanya kotor bau tapi tidak najis. Tapi apapun ceritanya, karena itu kotoran, nggak bisa digunakan untuk istinja. Karena kalau di zaman Nabi, kenapa ada hadis ini, itu kotoran-kotoran unta, kotoran kambing itu tiba-tiba mengeras, memfosil jadi kayak kerikil. Kalau nggak selektif dalam pemilihan bahan bakunya ya, QC-nya sembrono, quality control, keambillah telek tong itu, maka itu tidak hukumnya mensucikan, karena dia dari bahan baku ya, ingredient, komposisi yang kotor. Walaupun tidak najis juga itu kotoran hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya gitu. Jadi yang usaha kambing gak usah khawatir kena kencing kambing, kena tai kambing, itu pakaiannya tidak najis, badannya tidak najis, hanya bau dan kotor, bau bandot gitu aja, gitu ya. Dan nggak boleh pakai tulang belulang apa aja, tulang bekas sapi, bekas kambing, bekas ayam. Kan tadi dibilang kiasnya adalah tisu kertas ya, juga kayu-kayu. Dikiranya tulang itu kayu, bisa jadi kayak ranting. Wah ini bagus nih, wah mana permukaannya licin lagi, rupanya bekas tulang ayam kalkun, kan agak gede tuh.
Wah enak nih, digosok-gosok kayak sikat, malah kayak stiknya sikat. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya tulang? Makanan saudara kita apa Bang Ekal? Jin. Nanti jinnya marah saudara kita yang muslim. Parah kali Pak RT ini, makanan aku pun buatnya untuk cebok kayak gitu. Itu sebabnya. Beri mereka, saudara-saudara kalian jin muslim itu makanannya, jangan kalian ganggu, kata Nabi. Itu sebabnya. Ya, jadi dibilang sama ulama penjelasannya, itu tulang belulang itu ayam, sapi, kambing gitu ya, apalagi sop tulang, wah, apalagi sop iga, ya, sop apalagi namanya selain iga itu, nah, macam-macam lah ya, enak bicara kuliner, karena saya lihat-lihat nggak ada ini kuliner pagi ini, kayaknya seret kali ini, mana si Abu ini udah lama langka, udah kayak apa namanya jazirah Arab yang gersang dari teh talua itu nggak keluar-keluar gitu kan, jadi ceritanya tulang itu nanti kalau kita buang, termasuk tulang ikan, itu sama Allah ditumbuhkan lagi dagingnya, tapi versi alam jin. Nongol lagi. Sama mereka, saudara-saudara kita jin muslim, digrogotin, dimakanin dagingnya, bukan tulangnya, sama aja kayak kita. Kita aja yang rakus, daging, kepala, tai, ekor, buntut, semua dimakanin, jeroan. Kalau jin rupanya pilih-pilih juga dia. Jadi itu nanti ditumbuhkan Allah lagi dari tulang itu, dagingnya sama mereka dimakanin. Makanya tulangnya sebagai bahan baku dasarnya jangan dibuat cebok, kata Nabi. Kasihan saudara kita jin muslim, nggak kebagian makanan gitu ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu, pembahasan yang kedua, istiqbalul kiblati wa istidbaruha hala qada'il hajati. Bagaimana fenomena menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. La yajuzu istiqbalul kiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sahra'i bila hailin. Kalau nggak ada dinding penutup, nggak boleh membelakangin kiblat, nggak boleh menghadap kiblat. Kalau tidak ada bila hailin, nggak ada temboknya. Gitu. Kalau kita misalnya lah katakan, kalau ini nggak menghadap atau menghadapnya, dia adalah utara dan selatan, tidak barat dan timur kamar mandi kita. Nah, itulah perlunya tim pembangunan masjid itu juga konfirmasi dengan ustadz-ustadz fikih di tempat pengajiannya. Karena ada ulama mengatakan, ya termasuk bagusnya walaupun bertembok, ini kan udah jelas bertembok kamar mandi kita, bagusnya tetap usahakan jangan menghadap atau membelakangin kiblat. Cuma secara hukumnya dari Nabi bahkan, ya, ini riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, dia menjelaskan ya bahwa Nabi melarang orang yang, Nabi bilang kalau kalian datang ke tempat buang hajat, ke toilet, janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat waktu buang hajat kalian BAB ataupun BAK. Oleh karena itu kalian menghadapnya ke timur atau ke barat. Karena kenapa Nabi bilang syarriku au gharribu, kalian menghadap ke timur atau ke barat? Karena Madinah itu utaranya Mekah. Gitu. Madinah, kota Madinah, selatannya itu Mekah. Mekah itu di selatan Madinah. Maka Nabi bilangnya itu barat dan timur untuk tidak menghadap kiblat di selatan. Kalau kita ya janganlah kalian menghadap ke timur atau ke barat, justru seolah-olah menentang hadis Nabi ini. Gitu. Ya. Kalau kita menghadapnya selatan atau utara gitu. Kalau Nabi bilang kalian ya menghadaplah ke timur dan ke barat. Loh, ini kan arah kiblat, itu kita di sini. Karena kita di wilayah
timurnya Saudi, maka Saudi Arabia kita menghadap ke barat, khususnya kota Mekah atau Ka'bah. Kalau Madinah itu utaranya dari Mekah, makanya Nabi bilang timur atau barat. Kalian supaya menghadapnya ke timur atau ke barat, artinya jangan menghadap ke kiblat, ya. Kemudian ada sahabat, ya, Abdullah bin Umar, dia cerita gini, kalau ada temboknya itu nggak apa-apa menghadap barat atau timur. Mungkin rumah kita coba dilihat-lihat, waduh ini ngadap kiblat, waduh ini membelakangi kiblat, yaitu kloset, duduk atau jongkoknya. Tapi itu nggak apa-apa asal ada hailun, ada temboknya. Itu hadisnya ada, ya. Coba kita lihat nih terakhir, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas syami wa mustadbirul ka'bati. Jadi Nabi itu karena di dalam rumah dia buang air kecil di dalam rumahnya yang ada temboknya, itu menghadap ke Sam dan membelakangi, ya, membelakangi Ka'bah. Sam itu, ya, utaranya lagi Madinah, gitu. Selatannya Mekah, karena Nabi berada di posisi Madinah. Jadi Nabi membelakangin Ka'bah, menghadap Sam di utara. Sam itu dari mulai sebagian Yaman atau Irak, sampailah Yordania, sampailah Syria, sampailah Palestina, sampailah Lebanon, Libanon, sampai sebagian Mesir. Itu namanya Sam. Dulu Saudi Arabia itu namanya Hijaz. Gitu. Dah gitu aja dah. Ya. Nanti lama-lama ngantuk, bete, capek pula lagi gitu kan, ya. Nggak masuk-masuk lagi. Masuknya itu kalau ada makanan, insya Allah. Demikian Pak Haji, Bu Hajah sekalian yang dimuliakan Allah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Cukup? Cukup apa bingung malah? Kita ini kan sama aja ya, dicekokin makanan banyak bengongnya, udah kekenyangan, ya kan? Dicekokin ilmu banyak juga bengong, satu pun nggak masuk. Kal, apa tadi yang dikaji satu? Wah udah di luar kepala aku. Iya di luar semua, nggak ada yang masuk satu pun. Ya serba salah kita, ya. Dikasih makan banyak juga bengong, udah makan, ya kan? Dikasih ilmu banyak juga bengong, gitu, nggak ada yang masuk. Ya udah dikit-dikit aja lah, tipis-tipis aja. Yang penting bisa diterima, bisa paham, gitu ya. Insya Allah. Ya siap-siap ya, kita menghadapin bulan Ramadan. Doa-doa ada diajarkan oleh tabiin, ya, didengar dari sahabat-sahabat gitu. Bahkan mereka 6 bulan sebelum Ramadan udah berdoa. Doanya gini, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan jiwaku menyapa Ramadan kembali. Wasallim Ramadan ali. Mudah-mudahan Ramadan juga berkenan untuk menyapa jiwaku kembali. Watasallamhu minni mutaqabbalan. Mudah-mudahan semua amalku sebelum Ramadan udah persiapan, nanti Ramadan 10 Ramadan diterima Allah semuanya. Kalau kita Indonesia gini aja, ya Allah, takdirkan saya ketemu Ramadan, dan Ramadannya juga mau ketemu saya. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Kita pengen ketemu Ramadan, Ramadannya udah ogah. Ah kamu cuma ini aja, tebar pesona, janji-janji palsu kayak itu politikus itu kamu tuh. Gayanya mau menjadi pemborong amal nanti ketika aku datang, tapi nyatanya melempem pemborong makanan kamu kata Ramadan itu. Ogah aku ketemu kamu kata Ramadan, ya. Nah, makanya kita doa gitu, ya Allah, takdirkan saya yang baik ketemu lagi Ramadan 1447 Hijriah 2026. Ramadannya juga takdirkan dia mau ketemu saya, dan dari sekarang saya persiapkan amal-amal saya, semoga kau terima semuanya sampai ketemu Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Udah lama kan nggak kayak gitu kan? Dulu kalau habis ngaji kecil-kecil tahun 80-70 gitu kan ya. Itu ada ijtihad ulamanya itu. Makanya kita hidupkan kembali kenangan indahnya ibadah itu. Kita syukur kepada Allah dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Hadiah selawat dan salam untuk Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Dan penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu